Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, adegan cinta jadi benci ternyata tak hanya dialami oleh manusia saja. Jauh sebelum Nabi Adam diutus ke bumi, ternyata iblis dan malaikat sudah berada di bumi. Mereka memiliki hubungan yang sangat klop, bahkan bisa disebut bestie dalam memerangi jin yang sedang bersemayam di bumi. Namun apa yang terjadi sehingga mereka justru saling bermusuhan sekarang? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Menurut kamu, siapakah yang pertama kali diciptakan di bumi? A. Nabi Adam. B. Nabi Muhammad. C. Malaikat. Banyak dari kita yang masih bingung menjawabnya. Atau ketika dijawab pun, opsi A yakni Nabi Adam menjadi pilihan yang kita anggap benar. Namun, apakah Nabi Adam sosok pertama yang diciptakan di bumi? Nabi Adam memang manusia pertama yang diciptakan di bumi. Namun, ia bukanlah makhluk pertama yang dikirim Allah dan bisa hidup di bumi. Jawaban yang tepat adalah malaikat. Menurut penjelasan anggota Komite Tertinggi Dakwah Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Syekh Dr. Ramadan Abdul Razak, selain menciptakan langit dan bumi, Allah juga telah menciptakan para malaikat dan jin sebelum menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan manusia lainnya. Allah juga menciptakan jin dalam berbagai bentuk. Salah satu dugaan yang paling kuat menurut Syekh Ramadan adalah salah satu jin yang berwujud manusia dan pernah menjajaki bumi selama ribuan tahun sebelum kehadiran manusia. Tipe jin ini digambarkan sangat tertindas dan hina dina. Ia juga bisa menjadi magnet dari segala malapetaka yang ada di muka bumi dan bisa menyebabkan pertumpahan darah. Alasan selanjutnya datang dari ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran menjelaskan tentang penciptaan jin dan manusia, dan jika diamati lebih detail lagi, kata yang selalu didahulukan adalah jin, lalu manusia. Hal ini bisa kita lihat dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Selain itu, ada pula yang dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 27 yang menegaskan jika jin memang diciptakan lebih dahulu sebelum Nabi Adam alaihissalam. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Bagi sebagian orang, banyak yang tak percaya jika jin tak ada. Dalam bayangan mereka, jin hanyalah makhluk halus yang menghiasi dunia perfilman horor. Padahal, sudah jelas firman Allah bahwa jin diciptakan di bumi dan juga menghuni bumi, serta dulunya taat kepada Allah. Allah pernah menciptakan Banul Jan, Banul Ban, dan Ijazil. Ketiga makhluk ini adalah bangsa jin. Abu Jan adalah awal mula dari Banul Jan, atau anak jin yang baik. Banul Jan merupakan penghuni kedua sebelum bangsa manusia. Saat itu, iblis pun belum hadir di bumi. Iblis pun demikian. Bahkan iblis yang dinamai Azazil dan Abdullah disandingkan dengan para malaikat karena kealimannya. Iblis juga disebut-sebut memiliki ikatan persahabatan yang kuat dengan malaikat saat itu. Mungkin kamu akan bertanya-tanya, selama ini Azazil dikenal sebagai nama malaikat. Bagaimana mungkin iblis bisa dinobatkan dengan nama malaikat? Menurut pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Kiai Haji Ahmad Azaim Ibrahimi, iblis diberi nama tersebut karena dulunya terkenal sangat alim. Mereka juga mendapatkan ilmu sebagaimana malaikat. Ada juga yang beranggapan jika iblis merupakan bagian dari malaikat. Namun, menurut penjelasan Ibnu Jarir, meski Azazil pernah dianggap sebagai malaikat, ia bukan bagian dari malaikat. Iblis sama sekali bukan salah satu malaikat, karena malaikat adalah makhluk Allah yang tak pernah membangkang, berbeda dari setan yang tidak taat ketika diperintah bersujud kepada Adam. Bahan penciptaan mereka pun berbeda. Iblis terbuat dari api, sementara malaikat tercipta dari nur, yakni cahaya. Hubungan api dan cahaya ini dulunya membaik. Hanya saja, iblis terpaksa keluar dari status alim tersebut karena diliputi sikap sombong dan berputus asa dari rahmat Allah. Dan ketika mereka telah keluar, laknat Allah pun berlaku selamanya. Menurut Kiai Ahmad Azaim, jika diibaratkan dengan kondisi saat ini, sosok iblis seperti orang yang memiliki kecakapan ilmu tapi tidak bisa mencerahkan masyarakat. Kehadirannya tak membawa kontribusi apa-apa dan terkadang malah menyesatkan banyak orang, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada mereka Taurat, kemudian mereka tidak menunaikannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar lagi tebal. Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tiada memberi petunjuk bagi kaum yang zalim. Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 5. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir dijelaskan, jika para jin pernah mengalami masa cekcok dan berbuat onar di bumi, sehingga Allah mengutus iblis untuk menghabisi mereka. Ada yang bermukim di lokasi pegunungan, ada juga yang berada di laut. Dari pendapat ulama lain, yakni Mujahid dan Abdullah bin Amr, jin dikatakan telah menetap di bumi 2000 tahun sebelum Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Sejalan dengan pendapat Ibnu Katsir, kaum jin juga digambarkan sangat rebel dan hobi menciptakan masalah. Namun menurut Mujahid, Allah mengutus tentara dari bangsa malaikat untuk memerangi mereka hingga terpojok di lautan. Ketika Allah memberitahu malaikat akan menciptakan manusia, malaikat mempertanyakan keputusan tersebut. Hal ini tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ketika melihat jin bertempur, malaikat pun bertanya-tanya kepada Allah, bagaimana mungkin Allah akan menciptakan khalifah yang hanya berbuat kerusakan di bumi saja? Alhasil, Azajil, yang merupakan perwakilan kaum iblis, melakukan pertempuran yang ditemani oleh malaikat Jibril, Mikail, Israel, dan para malaikat lainnya dalam misi menaklukkan kelompok jin yang sedang beradu. Ketika jin berhasil dikalahkan, Allah pun menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Baik Azajil, malaikat, dan Adam diberikan ilmu karena Allah ingin menjadikan mereka khalifah di bumi. Namun setelah diuji, hanya Nabi Adam yang lolos seleksi. Allah kemudian memerintahkan Azajil dan malaikat untuk bersujud pada Adam. Namun kaum iblis ini menolak mentah-mentah. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Lalu Allah pun bertanya kepada kaum iblis tentang alasan mereka enggan bersujud kepada Adam. Hal ini diabadikan dalam surah Al-A'raf ayat 12. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Kesombongan telah menutup hati mereka. Iblis menjadi makhluk pemberontak dan barbar, memperlakukan manusia dengan bengis. Mereka selalu membuat pertumpahan darah. Semakin kuat perpecahan manusia, semakin berpesta para mereka. Sementara malaikat, meski tercipta dari cahaya, namun mereka dengan setulus hati sujud kepada Nabi Adam alaihissalam dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mereka juga sadar bahwa Allah memerintahkan mereka untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, bukan untuk menyembah manusia. Namun gerakan tersebut hanyalah wujud dari sebuah penghormatan, karena Nabi Adam alaihissalam lah yang menjadi manusia pertama sekaligus khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak memerintahkan satupun dari hambanya untuk bersujud selain kepadanya. Sahabat beriman, apa yang bisa kamu petik dari kisah persahabatan kedua makhluk yang akhirnya cekcok ini? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.